Halo teman-teman semua, selamat datang di LDP, Long Distance Podcast episode pertama. Podcast hari ini kita mau ngipoin gimana nih opini teman-teman dari Kementerian PU mengenai salah satu tantangan kebangsaan masa kini, yaitu korupsi dan ketidakpercayaan publik. Adapun isu ini bakal kita kuliti nih dengan metode APKL. A, yaitu aktual, di mana kita akan bahas korupsi sebagai isu panas yang tetap relevan, bahkan setelah 80 tahun nih kita merdeka. Kemudian P, untuk problematik, kita akan diskusi kenapa korupsi di Indonesia susah banget buat diberantas. Dari zaman VOC sampai hari ini. Kemudian K, untuk halayak, kita akan bahas gimana semua orang bisa kena dampak korupsi. Dan terakhir adalah L, untuk layak, di mana podcast ini akan ditutup dengan diskusi kenapa topik korupsi layak buat dibicarakan semua orang. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Dian dari BPJN Lampung. Hai Dian. Halo, Hai, apa kabar? baik, baik. Udah makan siang? Ya, Mantap. Kemudian selanjutnya ada Diva dari BJKW 2 Palembang. Hai Diva. Halo, Hai, hai. Udah siap? udah? Siap, siap, siap. Selanjutnya kita lanjut ke Diko nih dari BBWSS 8 di Palembang. Hai Diko. Halo, Hai. Gimana kabar? alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya ada trio dari BP-BPK Bangka Belitung, yaitu Dimas, Dinda, dan Dini. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke, senang bertemu dengan kalian semua. Dan selanjutnya, buat teman-teman pendengar nih, podcast hari ini bakal kita buka dengan satu pertanyaan yang bakal dijawab sama Dinda dulu nih. Kira-kira menurut pandangan Dinda, kenapa sih korupsi itu adalah isu yang aktual di Indonesia? Baik, jika membahas mengenai tantangan kebangsaan masa kini, sebenarnya sangat banyak yang bisa kita kupas, mulai dari isu korupsi, konflik kepentingan, terorisme atau radikalisme, ketahanan nasional, bencana alam, dan lain-lain. Namun, di antara tantangan dan isu-isu tersebut, memang isu korupsi ini dinilai sebagai isu yang paling krusial karena dapat menyebabkan timbulnya isu-isu lainnya. Sebagai contoh nih, kasus korupsi sederhana yang paling dekat dengan kita di lingkungan pemerintahan, yaitu korupsi birokrasi. Seperti jual beli jabatan di pemerintahan, merekrut kerabat atau keluarga ke dalam birokrasi, atau bahkan pada pemilihan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut saya isu ini sangat penting ya untuk kita kupas lebih dalam lagi, karena korupsi birokrasi ini sudah menjadi semacam budaya dan hingga saat ini pun masih menjadi PR untuk kita semua. Oke, thank you Dinda. Menarik banget nih. Isu tentang korupsi birokrasi yang relevan banget sih buat kita ASN. Apalagi saya sebagai calon penyedia ahli pertama gitu di BP2JK. Tadi tentang konflik kepentingan di penyediaan itu relate banget sih kayaknya di lingkungan kerja saya. Nah, setelah bahas sedikit tentang reformasi birokrasi dari Dinda, kayaknya nih jadi muncul pertanyaan nih, kira-kira menurut Diko, kenapa sih korupsi, terutama korupsi birokrasi itu susah banget buat diberantas? Oke baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Kalau menurut saya sih salah satu penyebabnya itu, karena sistem birokrasi kita yang masih terlalu kompleks dan juga kurang transparan ya. Terus banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi, budaya birokrasi juga kita masih feodal ya, atasan dianggap tidak bisa digugat sehingga bawahan juga enggan melapor atau takut melapor jika ada penyimpangan. Selain itu juga masih ada kasus jual beli jabatan dan juga nepotisme. Banyak posisi strategis yang diisi itu bukan karena kompetensi, melainkan karena koneksi dan orang dalam. Tambah lagi pengawasan internal yang seringkali lemah dan cenderung menutup-nutupi bahkan tidak menindaklanjuti ketika ada pelanggaran. Ordal ya. Emang ordal itu apa ya, culture yang Ya, sudah jadi rahasia umum lah kalau di sini. udah jadi rahasia umum, ordal ya. Nice, nice, nice. Bagus pemantiknya nih. Jadi kira-kira nih, setelah kita bahas mengenai reformasi birokrasi yang udah mendarah daging di kultur kita,
kira-kira menurut Diva nih, gimana ya solusi untuk menghapuskan korupsi birokrasi? Oke, permasalahan korupsi yang disebabkan oleh birokrasi kompleks dan budaya feodal itu harus diselesaikan dengan pendekatan sistematik dan berkelanjutan, mulai dari reformasi struktural dan digitalisasi layanan, budaya kerja yang menunjang tinggi nilai-nilai integritas, penguatan pengawasan internal, dan penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi, hingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Tanpa perubahan nyata di akar permasalahan, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan. Oke, menarik. Usulan dari Mbak Diva bahwa buat menumpas permasalahan yang mendarah daging memang perlu reformasi ya, perubahan mindset dan harus diterapkan di semua level begitu. Oke, menarik. Selanjutnya nih, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyampaikan paparan yang bagus banget tentang korupsi birokrasi. Nah, sekarang kita akan membahas korupsi sebagai problematika, terutama problematika bagi khalayak luas. Kalau menurut Dian gimana tuh? Kenapa sih isu korupsi ini sangat familiar di telinga kita? Baik, kalau menurut saya sih korupsi di dalam birokrasi sangat berdampak negatif sangat luas bagi masyarakat. Dampak ini meliputi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah, terganggunya pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, korupsi juga dapat merusak budaya dan norma masyarakat, serta memperburuk kesenjangan sosial. Contohnya di bidang bina marga, korupsi dalam proses pelaksanaan pekerjaan dapat berakibat buruk pada kualitas jalan, membengkaknya biaya pekerjaan, pemborosan anggaran, keterlambatan pekerjaan, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi karena jalan yang tidak terkoneksi dengan baik. Oke, jadi wajar aja ya kalau korupsi itu bisa kita rasakan di segala level, karena salah satu bentuk korupsinya tadi di bidang infrastruktur kan itu hak publik ya yang semua orang bisa memakai. Jadi kalau misalnya infrastruktur itu dikorupsi, ya wajar aja banyak orang yang merasakan dampaknya. Apalagi kalau infrastruktur tersebut adalah tulang punggung perekonomian bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya nih, kira-kira Mas Dimas, ada nggak ya opini lanjutan dari pendapat Dian tadi? Silakan Mas. Ya, baik. Mungkin meneruskan pandangan dari Mas Dian ya. Saya sih sangat setuju bahwa dampak dari korupsi itu sangat bisa dirasakan oleh semua halangan. Korupsi yang dilakukan dalam birokrasi akan berdampak pada kerugian negara, instansi, dan juga masyarakat secara luas. Nah, seperti contoh yang sudah diberikan oleh Mas Dian, itu juga sangat mungkin terjadi di direktorat lain maupun kementerian lainnya. Banyak masyarakat yang menaruh harapan juga dan kepercayaan kepada semua instansi pemerintah yang seharusnya mempunyai tujuan untuk memajukan Indonesia dalam segala aspek pembangunan. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan selalu berbanding terbalik dengan jumlah korupsi yang terjadi di negara kita tercinta ini, Republik Indonesia ini. Semakin rendah praktek korupsi yang terjadi, ya makin tinggi kepercayaan masyarakat Indonesia. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi praktek korupsi yang terjadi, maka tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia akan semakin menurun, bahkan hilang. Untuk itu mungkin penting bagi kita semua, bagi saya, untuk selalu bisa menjaga integritas sebagai ASN yang akan melayani publik dengan sepenuh hati, selalu menjadi ASN yang jujur dan amanah terhadap semua tugas dan tanggung jawabnya. Gitu Mbak Dina. Semantap banget motivasinya dari Mas Dimas ini, sekalian jadi reminder nih buat kita semua supaya tetap berintegritas ya, menerapkan nilai-nilai I-Proof sebagai insan PU. Oke, selanjutnya buat penutup podcast kita episode pertama ini, kira-kira kita bakal ke Mbak ini nih, ada satu pertanyaan. Kira-kira kenapa ya korupsi itu sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari dan layak buat diributin semua orang? Boleh? Ini betul. Oke, terima kasih Mbak Dina. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai jual beli jabatan, nepotisme, posisi strategis yang diisi melalui koneksi orang dalam, saya sendiri memiliki pengalaman pribadi nih. Setelah dinyatakan lulus menjadi CASN, beberapa kali saya mendapat pertanyaan seperti bayar berapa sih Din biar lolos jadi PNS di situ. Nah, di sini menandakan
sebagian besar masyarakat masih menormalisasi korupsi birokrasi sebagai hal yang biasa. Isu ini penting secara moral dan politik karena menyangkut nilai keadilan sosial, hak publik dalam bernegara, transparansi dalam pemerintahan demokratis, serta menyentuh kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan khalayak luas. Sehingga menjadikan isu korupsi ini sangat layak menjadi perhatian utama bagi kita semua agar tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial dapat terwujud. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Keren-keren banget opininya dan benar-benar relate dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di karir maupun di luar pekerjaan ya. Untuk kesimpulannya, bisa kita tarik benang merah bahwa isu korupsi dan ketidakpercayaan publik ini memang isu yang aktual banget di Indonesia dan juga problematik karena sudah berjalan sangat lama, bahkan dari zaman VOC sampai hari ini belum merupakan sesuatu yang tidak terpecahkan. Dan makanya ini adalah korupsi itu adalah isu yang layak buat dibicarakan dan dibicarakan di halayak luas begitu, supaya kita bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk memberantas masalah korupsi dan ketidakpercayaan publik ini. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi podcast episode 1 ini. Sampai jumpa di episode 2 dan terima kasih banyak sudah memberikan banyak pengetahuan dan juga opini-opini yang berbobot. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke.